Di mananya yang kami edit? Itu kan ROI itu biasa dalam digital image processing, mencari region dari citra yang akan dianalisa untuk diproses dan diekstraksi informasinya sebelum dianalisa dan disimpulkan. Oleh karena itu sebenarnya ya, kalau kami dituduh untuk mengedit, memanipulasi oleh ahli yang dipanggil oleh kepolisian, seharusnya itu pun tuduhan itu harus dibuktikan secara publik. Para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital. Kalau kita meneliti sesuatu yang bertentangan dengan penguasa atau keinginan penguasa, maka Anda akan berakhir di kriminalisasi dan dipenjara. Ini yang paling bahaya. Satu angkatan. Empat aja udah cukup nih. 4 cukup ya? Satu angkatan. Ini banyak nih yang wisuda bareng Pak Jokowi. Fakultas Kehutanan angkatan 80. Yang wisuda bareng Pak Jokowi. Yang wisudanya bareng Pak Jokowi. Terkait foto ijazah Joko Widodo berkacamata, kami tegaskan bahwa di masa itu yang dilarang adalah foto diri dengan kacamata hitam. Ini bukan penelitian namanya. Ini ada mens rea, ada niat jahat. Jangan dahulukan penghukuman, tapi dahulukanlah pembuktian, kan begitu. Kasih ruang yang benar, jangan gunakan tangan besi. Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih terus bergulir. Sementara itu Roy Suryo dan 7 orang lainnya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pro kontra atas penelitian ijazah Jokowi yang dilakukan Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa pun bermunculan. Lantas seperti apakah aturan untuk membuat dan mempublikasi sebuah penelitian? Dan benarkah ada manipulasi? Ikuti penelusuran kami bersama saya, Arlista Hadi. Inilah iNews Files. Jumat 7 November lalu, Polda Metro Jaya menetapkan 8 tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan menyesatkan publik. Kedelapan tersangka dijerat pasal berlapis Undang-Undang ITE dengan ancaman penjara 6 tahun dan atau denda 1 miliar rupiah. Tim iNews Files saat ini akan mencoba menemui salah satu peneliti ijazah Jokowi yang kini statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka, Rismon Sianipar. Ikuti penelusuran saya. Pemirsa iNews Files, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu peneliti dari ijazah Joko Widodo, Rismon Sianipar. Bang Rismon, Abang, Roy CS dan teman-teman dijadikan tersangka, Bang. Tanggapannya boleh, Bang? Ya sebenarnya itu terlalu terburu-buru bagi kami. Karena apa? Karena tuduhan mengedit, memanipulasi itu kan hanya berdasarkan ahli yang dihadirkan oleh kepolisian.
Artinya kalau dalam keilmuan itu harusnya didengarkan juga pendapat dari ahli yang akan kami ajukan untuk meringankan dan membenarkan apa yang kami kaji. Bagi kami ya, penersangkaan ini merupakan pembungkaman terhadap penelitian. Kenapa lagi hasil penelitian kami itu sifatnya terbuka, dipublikasi, bisa disanggah, bisa didebat, bisa menjadi diskursus publik, dan tertulis dalam buku JWP itu. Menurut Abang memang seharusnya penelitian yang menurut Abang lakukan ini apakah benar-benar pure, hanya diteliti, tidak diedit, tidak direvisi? Jadi begini ya, mengedit itu kan berarti dalam tujuan jahat ya. Ya. Ya, sementara kalau dalam ilmu digital image processing ya, itu banyak sekali ribuan algoritma untuk tujuan-tujuan tertentu. Dan itu sudah argumentasi maupun penelitian, bahkan source code-nya, kode sumber program Python itu ada di buku JWP tersebut. Dan itu bisa direkonstruksi orang lain gitu loh. Kalau dikatakan bahwa kami mencari membuat ROI, bahasanya kan ROI dalam digital image processing itu region of interest, di mananya yang kami edit. Itu kan ROI itu biasa dalam digital image processing, mencari region dari citra yang akan dianalisa untuk diproses dan diekstraksi informasinya sebelum dianalisa dan disimpulkan. Oleh karena itu sebenarnya ya, kalau kami dituduh untuk mengedit, memanipulasi oleh ahli yang dipanggil oleh kepolisian, seharusnya itu pun tuduhan itu harus dibuktikan secara publik. Kalau hanya di depan penyidik, penyidik itu tidak punya background apapun tentang digital image processing. Oleh karena itu tulis buku supaya bisa disanggah orang lain, didebat orang lain, begitu Pak. Nah ini menarik Bang Joshua Sinambela ini sempat menyampaikan bahwa penelitian Abang ini tidak sesuai prosedur. Nah tanggapannya bagaimana Bang? Nah Joshua Sinambela itu kalau nggak salah berapa tahun, 10 tahun di bawah angkatan ya di teknik elektrogame. Saya tidak tahu apakah dia menekuni digital image processing. Nah, saya juga men-search namanya, apakah dia pernah menulis menjadi peneliti bidang image processing, dan itu sangat susah saya temukan. Makanya tadi 3 orang peneliti atau ahli dipanggil oleh kepolisian, apakah mereka punya otoritas untuk mengatakan kami tidak ilmiah? Tanpa menunjukkan buktinya kepada publik seperti yang kami tuliskan dalam buku JWP. Ilmiah itu Mbak, artinya repeatable, artinya open to public, terbuka. Kalau orang menuduh bahwa kami memanipulasi dengan metode-metode yang tidak ilmiah, tunjukkan dalam buku JWP itu mana yang nggak ilmiah. Sekali lagi saya katakan, ribuan orang loh di Indonesia ini. Di ITB ada puluhan, bahkan ratusan mungkin, di UI, di UGM. Jadi bagaimana mungkin 3 peneliti ini ya punya otoritas untuk mengatakan kami tidak ilmiah tanpa menunjukkan mana yang bagian yang kami edit dan metode apa yang tidak ilmiah. Nah ini juga menarik, Bang Joshua juga sempat menyampaikan bukti-bukti yang Abang gunakan untuk penelitian. Itu katanya foto dan videonya itu adalah milik Bang Joshua. Nah ini kalau misalkan memang benar Bang Joshua ini menyampaikan seperti itu, Abang punya bukti tidak bahwa sebenarnya bahan-bahan yang Abang teliti ini sebenarnya memang milik Abang Roy CS begitu Bang? Kan 2 basis ya. Pertama dalam buku JWP itu yang kami analisa. Pertama adalah image atau citra digital yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Satu itu. Yang kedua, lembar pengesahan pembimbing skripsi yang diklaim itu punya Joko Widodo. Dan itu dipoto sendiri oleh saya dan dipoto sendiri oleh Pak Roy Suryo pada 15 April 2025. Itu adalah foto milik Abang dan milik Bang Roy ya? Berkaitan dengan video yang diklaim punya Joshua Sinambela, itu diberi kepada saya. Saya tidak kenal sebelumnya. Siapa Joshua Sinambela? Tiba-tiba nomor saya dihubungi
Saya tidak Tiba-tiba kenal. menghubungi abang gitu. Dan Joshua. diberikan itu video itu. Terus kalau dibilang mencuri, saya tidak minta diberikan bagaimana? Dan itu tidak menjadi objek kajian di buku JWP, jangan salah. Berbicara mengenai penelitian, Bang Rismon, sebenarnya banyak masyarakat yang bertanya-tanya sebenarnya tujuan dari penelitian Abang dan Roy CS ini sebenarnya apa sih, Bang? Isu ijazah palsu Joko Widodo ini sudah memakan korban 2 anak bangsa. Nah, kebetulan bidang saya di bidang digital image processing. Ya, ada juga mengupload. Ya sudah kita analisa. Kalau kesimpulan dari, kalau nggak salah ada 10 chapter yang saya tulis, masing-masing 3-4 metode, menyimpulkan bahwa dokumen yang diupload oleh Dian Sandi itu menunjukkan bahwa itu citra digital hasil rekayasa atau mengandung kepalsuan. Ya sudah, itulah metode itu. Selesai tugas kami sebagai peneliti dalam bentuk buku itu. Kami jangan digeret-geret ke politik. Karena produk akhir dari peneliti adalah buku, jurnal, book chapter, dan lainnya, software, dan lainnya, Mbak. Begitu, Mbak. Oke, Abang menyebut politik ini juga banyak narasi yang menyampaikan bahwa Roy CS termasuk Bang Rismon ini hanya mengada-ngada, hanya ingin ada unsur politiknya lah di balik kerusuhan ijazah palsu Joko Widodo ini. Tanggapannya bagaimana, Bang? Seharusnya masyarakat atau rakyat itu harusnya berterima kasih. Kami tidak dibayar bisa menuliskan buku itu. Ini kan memperkaya diskursus publik daripada, Mbak, ya kita disuruh percaya tapi kita tidak pernah melihatnya. Sementara kami menunjukkan kepalsuannya dengan buku. Biarkan rakyat menilai apakah rakyat harus digiring, harus percaya tanpa pernah ada ijazah ditunjukkan oleh Pak Jokowi. Ada bukti ya? Iya, mana yang lebih punya fondasi? Penelitian berbasis pengkajian, metode ilmiah, atau kepercayaan Oke. yang tidak pernah itu ditunjukkan. Bahkan Dirtipidum pun hanya berani menunjukkan fotokopi. Hanya saja. Iya, jadi oleh karena itu diskursus publik yang mencerdaskan dan memperkaya ini jangan dikriminalkan. Takutnya nanti ya peneliti-peneliti lain akan berpikir kalau kita meneliti sesuatu yang bertentangan dengan penguasa atau keinginan penguasa, maka Anda akan berakhir di kriminalisasi dan di penjara. Ini yang paling bahaya. Tapi Bang, Abang sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama 7 orang lainnya lagi ini dan sempat menyampaikan ada bukti yang nantinya akan ditunjukkan. Bukti yang ditunjukkan ini apakah bukti baru, Bang? Iya, kami punya sejumlah ijazah pada tahun yang sama dari Fakultas Kehutanan UGM. Dan kami juga punya bukti bahwa pada tahun 1980-an, seseorang sebelum menyelesaikan program sarjana penuh, maka dia harus memiliki ijazah sarjana muda. Itu confirm. Kalau Pak Joko Widodo diklaim 1985 itu memiliki ijazah sarjana penuh, maka tahun 1983 seharusnya beliau juga memiliki ijazah sarjana muda. Tahun 1983, Joko Widodo menyelesaikan evaluasi program Sarjana Muda yang pada saat itu ada dalam masa transisi dan programnya disatukan menjadi program sarjana. Itu sudah banyak juga beredar di internet dan kami punya sejumlah orang yang mengkonfirmasi itu, gitu loh. Dan kami juga punya bukti bahwa ada narasumber yang kami temui mengklaim bahwa tidak pernah ada seseorang mahasiswa KKN di Ketoyan tahun 1985 awal bernama Joko Widodo. Itu bukti baru yang Ya. Abang miliki ya? Ya. Baik, berarti dengan bukti-bukti yang Abang miliki sekarang, walaupun Abang ditetapkan sebagai tersangka, Abang tidak mau berhenti dari kasus ini, tetap menegakkan hasil penelitian Abang bahwa itu adalah yang paling benar? Buku JWP itu terbit produk akhir kami sebagai peneliti. Produk akhir artinya apa? Kami sebagai peneliti sudah selesai sebenarnya di situ. Jangan digeret-geret ke politik, ke yang lain-lain. Justru dengan dipublikasikan itu, kami bukan merasa paling benar. Artinya siap untuk didebat, siap untuk dikoreksi, siap untuk diseminarkan.
Itu peneliti sebenarnya. Baik, terakhir Bang, harapan dari kasus ini seperti apa Bang? Harapan kami sebenarnya satu, bahwa hasil penelitian ini kan memperkaya diskursus publik. Jangan berakhir di meja penyidikan, Pak. Kalau memang ada yang salah, misalnya tadi data atau segala macam, bantahlah itu dengan buku untuk memperkaya atau mencerdaskan bangsa. Saya ini saksi hidup, saksi fakta. Orang di luar mau bilang kayak apapun, ya saya pasti nggak bisa terima. Sama pasti. Bulannya sama. 5 bulan 11, 5 bulan 11. November. 5 bulan 11 nggak ditutup-tutupi kayak Nggak Roy Suryo. ditutupi. Penting nih, paling penting. Apa Pak Andi? Meterannya warnanya hijau. Ah, Nah, bukan memang- merah. Merah, ya. Kekisruhan dugaan kasus ijazah palsu dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih memanas dan masih dibicarakan banyak pihak. Terlebih lagi saat ini Roy Suryo CS sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pak Andi, tanggapannya Roy Suryo CS sudah ditetapkan sebagai tersangka seperti apa Bapak? Ya, buat kami semua itu adalah suatu kebijakan yang adil ya, bahwasanya ada 8 orang tersangka ini Iya. yang ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi ya memang kami sih berharap bahwa mereka ini memang harus ditahan seharusnya gitu. Karena yang kami khawatirkan bahwasanya mereka membuat suatu kegaduhan-kegaduhan kembali. Dan ini kan terbukti ini. Muncul lagi kan kegaduhan-kegaduhan yang ditimbulkan Minggu sehingga terjadi juga polarisasi lagi yang di bawah ini gitu. Ini sangat disayangkan. Dan kami berharap bahwasanya kasus ijazah yang dituduhkan Pak Jokowi palsu itu bisa diselesaikan dalam bulan ini. Semakin gencar bahwa mereka dikriminalisasi dari kubu sana dan mereka meminta kalaupun memang ini bukan politisasi dari kasus ini, mereka meminta bahwa langsung saja dibuat penelitian tandingan. Nah, berbicara mengenai penelitian, menurut Pak Andi nih, penelitian yang dilakukan oleh Rismon CS ini memang sesuai prosedurkah atau bagaimanakah? Pak Andi, silakan tanggapannya. Mohon maaf ya, waktu mereka membuat buku yang namanya Jokowi White Paper, saya katakan langsung, buku sampah. Dalam objek penelitian dia, seharusnya itu adalah objek primer. Tadinya ijazah asli, dan juga kedua studi komparatif dari ijazah itu. Punya teman-teman yang lain yang asli, itu di-compare. Itu yang ketiga metodologi seperti apa. Yang paling penting, jangan ada rasa kebencian dalam meneliti itu. Mensreanya sudah jelas di situ. Baik, sekarang Boleh komen dong? boleh Pak Toha. Saya kira 6 bulan yang lalu ya, Rismon itu sudah mendeklar ya bahwa 11 triliun persen ijazah Jokowi palsu. Artinya apa? Dia itu membuat satu kesimpulan dulu gitu, baru kemudian dia mencari-cari gitu data, lihat tempat KKN, tempat Pakas Mujo, grup Duga, Fakultas Kehutanan UGM. Emang ada orang meneliti mengambil kesimpulan dulu, baru kemudian menerbitkan buku gitu ya kan? Dan jangan lupa penelitian itu tentu ada fenomena yang dia lihat, yang kemudian itu menjadi bagian dari latar belakang penelitian. Ini kan jelas. Nah, pertanyaan apakah Rismon CS itu punya sertifikasi sebagai peneliti? Nah, nanti hakim boleh menanyakan itu sebenarnya. Kalau tidak, siapa mengakui dia sebagai peneliti? Iya betul itu. Baik. Saya setuju. Udah komplit itu dijelaskan. Oke. Saya ke Pak Toha sebagai Ketua Angkatan Fakultas Kehutanan Angkatan 80. Bapak berarti mengenal Pak Jokowi ini dari tahun berapa, dan boleh dong Pak cerita sharing sedikit begitu sosok Jokowi pada saat masa perkuliahan itu seperti apa begitu Pak? Sebenarnya saya ingin tunjukkan fotonya. Boleh Pak? Ya. Boleh Pak? Ini. Oke. Anda pasti nggak akan pernah lihat yang mana Jokowi. Coba saya lihat, nggak tahu malah saya.
Itulah mengapa kita nggak bisa membandingkan ya foto orang 45 tahun yang lalu dengan hari ini. Apalagi orang itu tidak pernah mengenalnya sama sekali, nggak pernah berinteraksi. Betul. Pasti berbeda gitu. Karena orang itu kan berubah. Pak Jokowi yang mana, Ini Pak? saya. Ini Pak Toha. Iya. Berbeda ya. Ini Pak Toha. Berarti kalau ini Idin, mohon maaf. Berarti ini Pak Toha. Saya lagi pidato, ngasih Lagi sambutan pidato. sebagai ketua angkatan. Sebagai ketua angkatan. tahun Pak 80 Toha. itu. Tahun 80. Ini foto Oke. wisuda. Acara perkenalan. Acara wisuda. Di mana Pak Jokowi? Tahu nggak ini di sini? Yang pakai kacamata hitam bukan? Bukan ya, Pak? Ini Pak Jokowi nih, tuh di pojok. Oke, yang sedang duduk. Nah, Ini adalah Pak Jokowi. Kalau di sini nggak ada Pak Jokowi ya, Pak ya? Ini lagi pegang mic. Yang megang mic ini. Oh iya, kalau ini baru agak terlihat air mukanya Pak Iya, Jokowi. gondrong. mana yang ini? Ini Pak Jokowi yang pakai kacamata bukan, Pak? Ya, Oh, iya. kacamata. Soalnya setelah melihat foto yang ini. Oke. Ini. Foto wisuda. Berarti dari perkenalan angkatan memang Pak Jokowi ya sudah jadi mahasiswa Fakultas Kehutanan ya, Pak? Kehutanan. Oke. Saya mau bilang apa? Saya ini saksi hidup. Saksi fakta. Orang di luar mau bilang kayak apapun, ya saya pasti nggak bisa terima. Gitu. Lantas tapi banyak juga Pak yang mempertanyakan, ya kan hanya mahasiswa, tapi tidak lulus. Nah tanggapannya Pak sebagai saksi hidup? Ya pasti itu, karena ada foto wisuda ada, saya menyaksikan, ya kan? Masa-masa stresnya skripsi. Ya itu masing-masing ya, karena di kehutanan itu kan bikin skripsinya agak lama. Kayak saya misalnya itu 8 bulan loh 8 bulan masa- penelitiannya. 1 semester lebih. Iya. Tapi Pak Jokowi ini aktif tidak sih Pak dengan kegiatan kampus Pak? Pak Jokowi memang bukan aktivis kampus, baik itu di organisasi ekstra kampus, misalnya HMI, GMNI gitu ya, atau di organisasi intra kampus, Senat atau BPM itu sama sekali nggak aktif ya. Tapi hobinya tuh naik gunung. Pak tanggapannya Pak dengan pernyataan Rektor UGM di YouTube gimana? Ini mau Pak Toha dulu atau Pak Andi? Mungkin perlu saya jelaskan ya. Jadi pada tanggal 16 Juli 2025, Dekan Fakultas Kehutanan itu mengundang rektor, wakil rektor, angkatan saya, angkatan 80, ya kan, perwakilan, kemudian dekan-dekan, seluruh dekan lingkungan Universitas Gadjah Mada. Ya. Apa agendanya? Melihat dokumen perkuliahan Jokowi dari mulai masuk sampai wisuda. Oke. Itu disaksikan semua, boleh lihat, dekan semua boleh lihat. Dan akhirnya Bu Rektor pun kan yakin dokumennya lengkap ada. Apa yang mau ditulis? Apa yang disampaikan oleh Bu Rektor itu memang berdasarkan dokumen otentik yang dilihat. Tanggapannya Pak Andi? Ya, saya sekelas UGM ya, universitas yang selalu bersaing dengan UI dan dua universitas besar ini. Ya. Siapa lagi mau dipercaya? Bahwasanya ini adalah institusi yang mengatakan, apalagi mahasiswa dari saksi hidup, temannya Pak Jokowi sudah menjelaskan secara gamblang. Toha untuk satu angkatan Fakultas Kehutanan 80 tuh ada berapa orang Pak? Jumlahnya nggak sampai, ya sekitar 90 lah. Apakah ada dari angkatan Bapak ini yang diperiksa ke polisi dan berapa banyak Pak? Ada 15 orang, termasuk saya, teman satu angkatannya yang di BAP oleh Polda Metro Jaya. Dan teman-teman kami ini 15 orang siap bersaksi di pengadilan. Pak Toha sendiri, adakah statement ataupun bukti otentik bahwa ijazah Jokowi itu asli sama seperti ijazahnya Pak Toha? Ya pasti. Ada buktinya nggak Pak? Kita butuh lihat Ijazah buktinya. Mas Toha ada bawa. Oh saya nggak bawa ijazah, kan disita. Disita. Fotokopinya Pak mungkin? Kalau fotokopi banyak nih. Oke, nggak apa-apa Pak. Ini Nih. eksklusif ya Pak ya? Iya, Eksklusif di Anies Fast. semua keluarin. Tuh, ini yang Ini bareng Pak hasil Jokowi. scanan ya Pak ya? Iya, Ini sekali lagi saya bantu pegang boleh Bapak? boleh. Nih, Oke, ini satu Ini angkatan. ya, 4 aja udah cukup nih. 4 cukup ya? Satu angkatan ini banyak nih Dari- yang wisuda bareng Pak Jokowi. Fakultas Kehutanan angkatan 80 Yang wisuda bareng Pak yang Jokowi. wisudanya bareng Pak Jokowi.
Untuk bulannya Sama pasti. Bulannya sama. 5 bulan 11, 5 bulan 11. November. 5 bulan 11 nggak ditutup-tutupi kayak Nggak Mas Yang Suryo. paling penting nih, paling penting. Apa Pak Andi? Meterannya warnanya hijau. Nah, Bukan memang merah. Merah, ya. bedanya apa? Mungkin bisa dijelaskan Pak dengan materi warna merah dan Nah, warna Mas Toha hijau. bisa jelaskan. Jadi Lomba. di Gajah Mada itu ada 4 kali wisuda. Sudah. Ya, Ada Februari, Mei, Agustus, dan November. oke. Ya, angkatan 80 tuh nggak ada yang wisuda Februari. Yang merah itu nggak ada. Nggak ada. Jadi yang bareng wisuda Pak Jokowi itu hijau materinya. Semuanya hijau. Kalau bilang merah, Berarti bukan angkatan 80, apalagi oke. sama-sama wisuda Pak Jokowi Iya. itu bohong. Nah, yang penting itu nanti di fakta persidangan kita beradu kekuatan alat bukti. Dan saya pun sudah berbicara dengan Pak Jokowi, nggak adalah mediasi-mediasi. Kita maju terus di persidangan. Ya, kami siap semua untuk bersaksi di persidangan. Karena Demi itu pembelajaran. sudah menyangkut pride. Ya. Pride, ya. Bukan hanya pride-nya Pak Jokowi, juga pride Fakultas Kehutanan UGM yang dipertaruhkan. UGM tidak bisa hanya bilang betul lulusan, tapi tolong buktinya, dan buktinya kasih ke kami. Di masa itu, yang dilarang adalah foto diri dengan kacamata hitam. Usai Rosuryo CS ditetapkan sebagai tersangka, Rektor Universitas Gadjah Mada, Ova Emilia, kembali mengeluarkan pernyataan soal ijazah Jokowi. Ova menyatakan Jokowi telah lulus program sarjana dengan indeks prestasi di atas 2,5. UGM menerima mahasiswa yang bernama Joko Widodo dan terdaftar pertama kali tanggal 28 Juli 1980. UGM memiliki bukti penerimaannya. Pengumuman tersebut juga dapat dilihat di Koran Kedaulatan Rakyat pada tanggal 18 Juli 1980. Joko Widodo menjalani proses registrasi sebagaimana seharusnya dengan berbagai dokumen seperti formulir registrasi dan pernyataan atau janji yang bersangkutan sebagai mahasiswa baru. Data yang bersangkutan juga didokumentasikan dalam buku induk Angkatan 1980. Joko Widodo menjalani kuliah di Fakultas Kehutanan UGM dengan dosen pembimbing akademik Bapak Kasmujo. Saat ini beliau sudah purna tugas, namun masih berkomunikasi dengan UGM. Dari pihak Rektor UGM sudah memberikan statement. Tanggapannya Bu dari poin-poin yang sudah disampaikan oleh Rektor UGM seperti apa? Kami dari tim Bon Jovi sebetulnya tidak hanya melihat ya lulus dan tidak itu, tetapi adalah ada proses bagaimana suatu ijazah itu diterbitkan. Karena ijazah itu bisa didapatkan oleh seorang mahasiswa itu pasti lewat proses yang panjang. Pasti Bu Rektor banyak membuat pernyataan tersebut, beberapa video terakhir itu pasti karena besarnya isu ini ya, ada kontroversi dari versi ijazah yang beredar. Sebetulnya kontroversi itu tidak cukup hanya dengan statement bahwa UGM menyatakan bahwa Pak Jokowi sudah lulus, tapi itu harus dengan bukti-bukti pendukung, dokumen-dokumen akademik yang dihasilkan selama seorang mahasiswa menjalani perkuliahan. Joko Widodo menyelesaikan pendidikan sarjananya dan menyusun skripsi di bawah bimbingan Bapak Ahmad Sumitro. Penulisan nama Sumitro dikenal dalam dua bentuk, yaitu Soemitro menggunakan OE dan Sumitro menggunakan huruf U. Dan kedua ejaan tersebut sah.
serta digunakan dalam dokumen resmi. Joko Widodo lulus program sarjana pada tanggal 23 Oktober 1985 dengan indeks prestasi di atas 2,5 yang memang merupakan indeks prestasi minimal. Joko Widodo telah menerima ijazah asli sesuai ketentuan. Sejak itu, segala hal yang terkait ijazah tersebut termasuk keputusan menunjukkan kepada publik atau tidak, merupakan tanggung jawab yang bersangkutan. Memang tanggung jawab bersangkutan, tetapi kami meminta ke UGM itu adalah dalam rangka permohonan informasi publik. Ijazah itu kan pernah digunakan ya? Ya. Nah, jadi kita kan pernah melamar pekerjaan, pernah diminta ijazah. Artinya apa? Pemberi pekerjaan berhak mengetahui kualifikasi orang yang melamar. Ya. Publik berhak tahu, ya, termasuk dokumen-dokumen yang mendukung terbitnya ijazah, agar kita tahu bahwa itu verifikasi legalisasinya keluarnya juga benar. UGM tidak bisa hanya bilang betul lulusan, tapi tolong buktinya, dan buktinya kasih ke kami. Bu, lantas statement dari rektor juga Sumitro dengan ejaan OE serta U ini dua-duanya sama. Nah, bagaimana sih Bu peraturan dan ketentuan? Saya sebagai dosen aja nih, saya membimbing banyak mahasiswa menandatangani skripsi mereka. Tidak boleh gelar, ejaan apa tuh nggak boleh ada yang salah sedikit pun. Untuk skripsi ya, tidak mungkin sekelas Prof. Sumitro meloloskan nama yang keliru gitu loh. Terkait foto ijazah Joko Widodo berkacamata, kami tegaskan bahwa di masa itu yang dilarang adalah foto diri dengan kacamata hitam. Hal ini sesuai dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh pembantu rektor bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat tanggal 3 November 1984. UGM juga memiliki arsip ijazah lainnya yang menunjukkan foto diri berkacamata. Terkait foto ijazah, dari pihak UGM menyatakan bahwa penggunaan kacamata di foto ijazah Jokowi itu masih diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan itu adalah kacamata hitam. Nah, ini gimana Bu tanggapannya, Bu? Saya tidak mau berdebat ya, itu boleh atau tidak. Kami sudah meminta sebetulnya SOP yang terkait dengan itu. Silakan diperlihatkan, iya, silakan diberikan soal kacamata. Rabu Desember lalu, Komisi Informasi Pusat menolak permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi terkait ijazah Joko Widodo. Dalam sengketa itu, Bonatua Silalahi meminta Arsip Nasional untuk memberikan arsip ijazah Joko Widodo yang digunakan untuk pemilu tahun 2014 dan 2019. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo untuk pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo untuk pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 merupakan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan oleh termohon. Sementara sehari sebelumnya dalam putusan sela, Komisi Informasi Pusat juga menolak permohonan sengketa dari kelompok bongkar ijazah Jokowi terkait ijazah Jokowi yang ada dalam penguasaan Polda Metro Jaya. Ini adalah something yang not fair, ya. Kenapa tidak fair? Tidak fair itu ukurannya adalah jika suatu proses itu dilakukan tidak dengan berkeadilan, begitu, ya. Jadi ini sangat lucu sekali. Kami yang melakukan dumas atau pelaporan di Bareskrim, ya, di mana itu adalah tentu saja hak daripada warga negara, baik kelompok maupun perorangan, begitu, yang harusnya lebih dahulu dilakukan suatu
penyelidikan, ya, kemudian diproses sedemikian rupa untuk didapatkan kesimpulan ya dari hal tersebut, dan kebetulan itu pidana sebenarnya ya Mbak ya, tentang pemalsuan surat ya atau akta otentik begitu. Nah, ini nampaknya untuk mengimbangi laporan kami tersebut, pada bulan April tepatnya tanggal 30 Bapak Jokowi melaporkan kami ya, orang-orang yang jelas-jelas sedang bekerja ya untuk hukum begitu, dengan pencemaran nama baik dan fitnah. Jadi ini tidak fair dan tidak seharusnya seperti itu. Ya, untuk mengatakan seorang itu adalah sudah mencemarkan nama baik, kemudian juga penghinaan dan segala macam, itu harus dibuktikan dahulu, ya. Dan selama ini kita lihat Bapak Jokowi ini tidak pernah memperlihatkan ijazah asli yang diklaimnya tersebut begitu. Ya, absolutely not. Kenapa? Begini ya Mbak, jika mempertanyakan dianggap sebagai suatu pencemaran, jika meragukan dianggap sebagai suatu pencemaran nama baik, saya kira kita ini sedang berada di masa apa, ya kan? Jangan lupa, penelitian, kemudian investigasi itu merupakan suatu yang membuka tabir. Pertanyaannya adalah, jangan dahulukan penghukuman, tapi dahulukanlah pembuktian, kan begitu. Kasih ruang yang benar, jangan gunakan tangan besi, misalnya menggunakan aparat dan segala macam. Orang kan bisa berkata apapun untuk bisa membela diri ya, tapi perlu diingat rekam jejak. Rekam jejak ini sesuatu yang nggak bisa dihapus. Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, Tifauzia Tiasuma yang telah menuliskan buku The Jokowi's White Paper, itu mereka berangkat dari ilmu yang dikuasai masing-masing, ya kan? Apa iya mereka sembarangan dan bermain-main? Itu tidak mungkin. Jiwa dari peneliti itu memang akan terus mencari dan mencari. Nah, yang dilakukan oleh Roy Suryo CS itu tidak melakukan edit, tidak melakukan manipulasi, tapi meneliti. Nah, misalnya ada bagian di Zoom, apakah itu sebuah manipulasi? Tidak. Orang dia belum lihat aslinya kok dia udah bisa menarasikan di panggung-panggung besar media yang mengatakan ini palsu. Ini ada mens rea, ada niat jahat ya, yang dibangun oleh Roy Suryo untuk kepentingan menjatuhkan ya keberadaan Pak Jokowi sebagai mantan presiden. Berarti ada unsur politiknya kan? Unsur politik kalau saya lihat. Ini kalau misalkan gitu. dari sudut pandang hukum begitu. Ya. Salah penelitian Roy Suryo CS, atau mungkin bisa dikatakan sia-sia karena memang tidak ada sumber validnya itu ijazah asli, melainkan hanya fotokopi. Kalau saya bukan salah, ngawur. Makanya kalau dikatakan bahwa ini adalah bentuk-bentuk penelitian sebagai bentuk dia membela diri, itu menurut saya nggak benar. Dokumen pendukung untuk menguatkan atau menguji keabsahan daripada ijazah ini adalah perkuliahan, teman mahasiswanya, dosennya, rektornya, fakultasnya, skripsinya, kelulusannya. Ini kan harus dilihat. Tapi yang dilakukan oleh Roy Suryo memotong atau memenggal wilayah-wilayah kerja yang dikatakan penelitian tadi. Langsung aja ini kepada lembaran kertas yang hanya berbentuk fotokopi. Yang lulus pada tahun 85 itu ada meterainya gitu. Nah, kalau ada dua wilayah kerja seperti ini, yang mana yang diteliti oleh Pak Roy Suryo, ya, yang 85 atau yang setelahnya? Kan juga kita harus jelas dong di dalam konteks ini, gitu kan? Kan UGM sebagai lembaga yang mengeluarkan dalam konteks ini, ya, itu kan sudah mengakui sah, benar asli. Pak Jokowi kuliah di sana. Ya. Usulan mediasi kasus ijazah Jokowi yang muncul dari pertemuan Komisi Percepatan Reformasi Polri dengan aktivis Faisal Assegaf ditolak oleh kubu Roy Suryo CS.
Kuasa hukum Roy, Ahmad Khozinuddin, mengatakan mengambil langkah mediasi, artinya melakukan pengkhianatan terhadap rakyat Indonesia. Ingat, justru sejak awal Jokowi tidak pernah mau damai, dan hari ini kalau kami mengambil perdamaian, itu sama saja kami melakukan deklarasi pengkhianatan terhadap seluruh rakyat Indonesia, dan itu tidak mungkin dilakukan. Sebelumnya, Komisi Percepatan Reformasi Polri menyambut positif usulan dari aktivis 98 Faisal Assegaf untuk mediasi kasus ijazah Jokowi. Nah, muncul ide-ide antara lain, misalnya Pak Assegaf tadi mengusulkan bagaimana bisa nggak mediasi. Oh, bagus itu. Coba tanya dulu, mau nggak mereka dimediasi, ya kan? Baik pihak Jokowi dan keluarga maupun pihak Roy Suryo dan kawan-kawan, mau nggak dimediasi? Pak Suhadi, ini berbicara mengenai kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Sudah 8 orang dijadikan tersangka. Nah, tanggapan Anda seperti apa, Pak? Roy Suryo dan kawan-kawan itu sangat reaktif melihat persoalan ini gitu kan. Loh, kok saya dikenakan pasal 35, saya nggak mengedit dan sebagainya. Nah, sebetulnya dari sudut pandang hukum, kalau memang ini kajiannya kepada penelitian, kan bukan fotokopi yang diteliti. Seharusnya aslinya. Aslinya dong yang diteliti. Orang dia belum lihat aslinya kok, dia udah bisa menarasikan di panggung-panggung besar media yang mengatakan ini palsu. Ini bukan penelitian namanya. Ini ada mens rea, ada niat jahat. Ya, yang dibangun oleh Roy Suryo untuk kepentingan menjatuhkan ya keberadaan Pak Jokowi sebagai mantan presiden. Berarti ada unsur politiknya kan? Unsur politik kalau saya lihat. Ini kalau misalkan dari sudut pandang hukum begitu. Ya. Salah penelitian Roy Suryo CS, atau mungkin bisa dikatakan sia-sia karena memang tidak ada sumber validnya itu ijazah asli, melainkan hanya fotokopi. Kalau saya bukan salah, ngawur. Makanya kalau dikatakan bahwa ini adalah bentuk-bentuk penelitian sebagai bentuk dia membela diri, itu menurut saya nggak benar. Dokumen pendukung untuk menguatkan atau menguji keabsahan daripada ijazah ini adalah perkuliahan, teman mahasiswanya, dosennya, rektornya, fakultasnya, skripsinya, kelulusannya. Ini kan harus dilihat. Tapi yang dilakukan oleh Roy Suryo memotong atau memenggal wilayah-wilayah kerja yang dikatakan penelitian tadi. Langsung aja ini kepada lembaran kertas yang hanya berbentuk fotokopi. Tapi Pak Suhadi, kalau kita lihat ini Roy Suryo CS ini selalu mengedepankan perbandingan fotokopian ijazah Pak Jokowi dengan ijazah asli temannya. Seharusnya ini penelitian yang baik, apakah mengcompare dengan ijazah orang lain atau memang ijazah yang asli sih Pak, untuk penelitian yang baik menurut Bapak agar statement dari Roy Suryo CS ini bisa dikatakan bisa dipercaya begitu, tidak ada niat buruk disampaikan oleh Roy Suryo CS. Gimana Pak? Itu memang tahun 85 dengan tahun-tahun sebelumnya, setelahnya itu berbeda. Terutama di Metraya kemarin yang dipermasalahkan. Yang lulus pada tahun 85 itu ada meterainya gitu. Nah, kalau ada dua wilayah kerja seperti ini, yang mana yang diteliti oleh Pak Roy Suryo? Ya, yang 85 atau yang setelahnya? Kan juga kita harus jelas dong di dalam konteks ini gitu kan. Kan UGM sebagai lembaga yang mengeluarkan dalam konteks ini, ya, itu kan sudah mengakui sah, benar, asli. Pak Jokowi kuliah di sana ya. Asli.
Pro kontra terkait penelitian ijazah mantan Presiden Joko Widodo mengingatkan kita betapa pentingnya transparansi. Akurasi informasi harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap privasi dan hukum. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukan.